Om Swastiastu. Selamat malam, handai tolan dimanapun Anda berada pada malam hari ini. Saya sangat senang bisa kembali membuat konten ini yang nanti akan saya posting di YouTube saya dan di channel YouTube saya dan di channel TikTok saya, ya, termasuk podcast. Jadi kembali dengan isu-isu yang masih hangat di negeri ini, di negeri Nusantara ini, dua isu yang akan saya bahas sekaligus, yaitu tentang ramainya pemberitaan tentang peristiwa pendongkelan partai politik, yang pada konten sebelumnya saya bicara tentang kenapa partai politik itu disandera. Nah, ini lanjutannya ini, peristiwa pendongkelan partai politik, entah itu karena masalah internal atau apa, ya. Yang jelas kisruh kepengurusan partai politik. Dan yang kedua, peristiwa Kaisang naik jet pribadi. Nah, ini dua peristiwa yang coba saya tangkap, coba saya pikirkan dari perspektif keberadaan atau pemikiran atau tindakan atau pesan politik dari Pak Jokowi sebagai presiden beliau. Nah, ini menarik. Saya secara pribadi memang, saya jujur akui, selama Pilpres saya tidak pilih beliau. Jadi pemilihan pertama saat beliau tampil, saya pilih Prabowo. Kedua, saya pilih Prabowo waktu berhadapan dengan Pak Jokowi. Ketiga, Pak Prabowo tampil dengan anaknya, ya mohon maaf. Saya tidak memilih Pak Prabowo karena Gibran, yang mungkin pikiran saya dia terlalu muda dan tidak elok lah aturan diubah-ubah. Itu pandangan pribadi saya. Itu hak saya untuk mengambil sikap. Nah, dari sana bukan berarti saya tidak suka kepada Pak Jokowi secara pribadi, keliru. Ini hanya masalah pilihan kepemimpinan, ya. Karena saya respect sama Pak Prabowo, ya. Track record beliau saya pelajari juga, ya. Dua-duanya saya pelajari sehingga saya selalu memilih Pak Prabowo, menghindari Pak Jokowi dan keluarganya. Maaf. Nah, tapi dari dua peristiwa ini saya mencoba untuk positif dan sebisa mungkin netral. Ada apa dengan dua peristiwa ini dari kacamata seorang Jokowi yang tentunya terlepas kurang lebihnya sampai bisa jadi presiden, pastilah ada sisi positif. Nah, itu yang saya tangkap, yang ingin saya tangkap. Nah, apakah dari dua peristiwa ini, perseteruan kepengurusan partai di beberapa partai, sebut saja misalnya mulai dari Demokrat kemarin, sempat ribut antara kubu Pak SBY AHY dengan Muldoko. Kemudian rame-rame di P3, kisruh di P3, termasuk di PKS dengan keluarnya Fahri Hamzah dari PKS. Kemudian ada lagi kisruh Golkar sudah bisa dikatakan selesai. Kemudian sekarang ini PKB sedang ramai. Izin sambil saya menikmati wine Bali, ya, wine Bali. Izin sambil menikmati. Nah, termasuk bagaimana hubungan Pak Jokowi dengan PDIP. Ini yang pemantik sebenarnya. Pemantik buat saya. Tidakkah partai politik yang pada konten sebelumnya banyak bahasanya disandera. Kemudian fenomena kisruh kepengurusan beberapa parpol beberapa tahun terakhir. Tidakkah ada pesan yang ingin disampaikan oleh Pak Jokowi bahwa ada persoalan dalam manajemen partai secara umum, teknis manajemen partai, yang itu tentunya pasti saja saya berkeyakinan Pak Jokowi, karena pastilah sekelilingnya ada pemikir-pemikir. Karena yang saya tangkap misalnya, mohon maaf, sepertinya beberapa partai, kebanyakan bahasanya, itu bisa menyerupai atau seperti dinasti
memberlakukan yang namanya dinasti. Contoh misalnya PDIP, Bu Mega dengan keluarganya, Bu Mega sendiri sudah lama sekali jadi ketua umum. Artinya kita tidak persoalkan, sebenarnya kita tidak persoalkan hal itu, cuman ini akan menjadi soal terutama ketika kita berbicara tentang regenerasi kepemimpinan. Nah, itu poin pentingnya ya. Termasuk di partai lain misalnya, kita tidak bisa menyalahkan Bu Mega juga ya, karena beliau berjibaku itu mendirikan partai. Izin sambil minum wine Bali, arak Bali campur Coca-Cola. Nah, kita tidak masalahkan itu. Kemudian partai lain juga hal yang sama sebenarnya. Demokrat, SBY dengan AHY-nya. Jadi sebelum ribut dengan Pak Muldoko juga ada persoalan di dalam sebelumnya dengan Anas Urbaningrum ya. Tadi saya sebut PKS, tapi Pak Fahri Hamzah keluar buat partai baru. Kemudian Gerindra pun demikian, Pak Prabowo tidak sendiri di dalam. Pastilah yang saya tahu ada ponaan-ponaannya di sana, Pak Hasim juga di sana. Ya. Nah, kemudian di PKB juga begitu sebenarnya, yang mendirikan dulu Gus Dur, kemudian sekarang Muhaimin keponakannya sempat berseteru dengan anaknya Pak Gus Dur. Nah, artinya yang saya tangkap, saya akhirnya berpikir begini. Jangan-jangan ada pesan yang ingin disampaikan oleh Pak Jokowi dari kasus partai politik ini. Yo jangan dong saya disalahkan terus. Anda bicara Jokowi buat dinasti. Lalu yang lain dalam pengurusan partai apa bukan dinasti? Gitu loh. Nah ini soalnya. Ya itu soalnya. Artinya pada titik ini mungkin saja pandangan saya Pak Jokowi ingin menyampaikan pesan itu. Artinya ada persoalan dalam sistem kepartaian kita, terutama manajemen partai. Nah, PR terbesar kita, saya sependapat dengan pakar-pakar ilmu politik, sudah seharusnya kita menyodorkan yang namanya nilai-nilai ideal kepada semua partai politik. Nilai-nilai wisdom, nilai-nilai kebijakan, nilai-nilai politik Gandhi, nilai-nilai ideal, nilai-nilai etikabilitas, nilai-nilai idealisme, nilai-nilai intelektualisme, ya, nilai-nilai jiwa seorang negarawan. Nah, itu mungkin jangan-jangan itu yang ingin disampaikan oleh Pak Jokowi. Ya, itu satu masalah partai politik. Yang sebenarnya pada konten-konten saya sebelumnya banyak saya ulas tentang partai politik. Nah, kemudian yang kedua tentang Kaisang naik jet pribadi. Nah ini mungkin jangan-jangan sengaja beliau nyuruh, kita nggak tahu bagaimana peristiwa itu. Yang jelas Kaisang sudah naik jet pribadi. Ternyata dibuka juga oleh netizen, Bobby juga pernah naik jet pribadi. Tapi lagi-lagi apa itu dilakukan oleh Pak Jokowi sendiri? Belum tentu. Setelah saya cek, izin sambil merokok. Setelah saya googling, ya. Itu hampir semua elit partai pernah naik jet pribadi, terlepas dia punya atau dan tidak punya atau sewa apalah namanya. Tetapi ini kan ini kan namanya contoh keteladanan sebenarnya. Itu kaitannya dengan gitu. Sementara pada saat yang sama masyarakat kita masih susah semua, kebanyakan yang susah bahasanya. Yang nerima BLT masih banyak. Yang miskin masih banyak, ya. Nah, jadi untuk mengkonfrontir ya bukan Kaisang saja, saya tidak membela Jokowi, tapi saya ingin melihat sisi positifnya, apa pesan Jokowi berkaitan dengan peristiwa Kaisang ini. Jadi saya searching di Google, Bu Mega beberapa kali naik jet pribadi, termasuk Mbak Puan. Berita yang saya tangkap ini yang saya baca, yang salah satu yang dimediakan Warta Ekonomi tanggal 5 September 2024. Itu berita loh, konfirmasi ke sana. Kalau biar saya tidak dibilang fitnah, nggak boleh, fitnah nggak boleh, ya. Airlangga, mantan ketua Golkar Airlangga naik jet pribadi pada saat menghadiri acara pernikahan Kaisang di Solo. Itu ada beritanya, itu silakan Anda cek, ya. Kemudian Suharto Manoarfa, waktu jadi PLT Ketua Umum P3, ya, beliau naik jet pribadi untuk melakukan konsolidasi politik ke daerah-daerah. Ya, ini beritanya di Antara, silakan cek di websitenya Antara. Kemudian AHY naik jet pribadi, Detikcom tanggal 30 Desember, Detikcom 30 Desember 2023 ke Bima, urusan partai. Ya, Zulhas
Zulkifli Hasan, PAN, Partai Amanat Nasional, naik jet pribadi. Dia ikut orang. Beritanya di Berita 1com, dimuat tanggal 24 Februari 2016. Surya Paloh, ya, naik jet pribadi. Beritanya di Tribun Timur, 25 Agustus 2013 ke Makassar. Kemudian termasuk, mohon maaf, Pak Prabowo juga naik jet pribadi Jawa Postcom di Berita Jawa Post tanggal 5 September 2018 ke Surabaya, mau ziarah ke makam-makam pendiri NU. Ya. Kemudian yang lebih menarik lagi menurut saya, Pak Mahfud MD beberapa kali juga naik jet pribadi, tapi itu undangan. Salah satunya diundang oleh Pak JK ke Makassar untuk memberikan materi. Kemudian pada saat Pilpres kemarin ada Pak Ganjar dan Pak Anies sendiri yang saya, ya terus terang, yang menjadi pilihan saya pada saat Pilpres kemarin. Tidak masalah itu ya, kita fair saja. Nah, jadi di cerita Kaisang naik jet pribadi, ini jangan-jangan Pak Jokowi ingin memberikan pesan kepada kita semua. Ini fenomena yang sudah terjadi dan harus dihentikan. Sehingga publik matanya yang sementara yang dipelototi Kaisang, Bobi, tapi yang lain tidak. Nah, ini persoalan negara bangsa kita. Artinya elit yang seharusnya memberikan contoh teladan, faktanya seperti itu. Artinya memang ada persoalan-persoalan mendasar mindset. Jadi kalau saya baca kajian-kajian para pemikir tentang ketatanegaraan, terutama perilaku elit birokrasi itu, ya jiwa negarawan kita masih minim sekali, ya secara umum seperti itu. Kemudian upaya untuk memberikan contoh teladan hidup yang biasa-biasa saja itu memang harus dibumikan, tidak justru mengumbar-umbar hal-hal yang berbau bahasanya itu hedonis atau memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang mewah, sementara rakyat keadaannya lagi tidak baik-baik saja. Ya, nah itu yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan dua peristiwa itu, ya. Satu, persoalan kepengurusan partai politik. Kedua, Kaisang naik jet pribadi. Jadi Pak Jokowi ingin menyampaikan pesan, kesimpulannya ini, Pak Jokowi kemungkinan ingin menyampaikan pesan, jangan beliau saja yang disoroti tentang politik dinasti, tapi kepengurusan partai cek, biar apple to apple, biar ada nilai equity-nya di sana, kesetaraannya. Jangan Pak Jokowi saja yang dipelototi, tapi elit yang lain bagaimana? Termasuk permasalahan jet pribadi ini. Nah, mudah-mudahan apa yang menjadi persoalan kita ini oleh Pak Prabowo sebagai presiden baru nantinya yang akan dilantik bisa dibenahi, diperbaiki. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Jadi itu mungkin pesan yang ingin disampaikan oleh Pak Jokowi berkaitan dengan dua peristiwa tadi. Sementara kita tahu bahwa negara-negara yang maju, terutama negara yang ada di Asia ini, seperti Cina, Korea Selatan, Singapura, dan Jepang, itu sistem politiknya jelas. Ya, jadi sistem politik yang jelas dan yang memberikan nilai-nilai negarawan, yang hidup nilai-nilai negarawan di dalam partai politiknya itu akhirnya menghasilkan kebijakan-kebijakan yang bagus. Itu yang harus kita tiru. Sepanjang kita tidak mau meniru yang bagus, membenahi sistem politik kita, termasuk jiwa-jiwa kepemimpinan yang positif, maka sampai kapanpun negeri ini akan sulit untuk maju. Kita akan terus jalan di tempat, kita hanya akan menjadi objek, bukan subjek. Kita hanya akan menjadi pion-pion yang dimainkan oleh orang lain. Sesekali kita harus merubah ini, bagaimana kita menjadi pemain catur, bukan jadi pion atau bidang, apalagi jadi papan catur, diam saja. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan
ini kita sadari bersama, kita mau melakukan kolaborasi kerjasama, tidak kompetisi. Kerjasama dalam konteks yang baik, bukan kerjasama untuk korupsi, bukan kerjasama untuk kolusi, bukan kerjasama untuk nepotisme. Demikian, selamat malam, terima kasih. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.